Halo semua, nama aku Dava dan selamat datang di Programmer Dadakan. Oke, video ini adalah video pertama dari series HTML 101. Ya, series HTML 101 itu adalah sebuah playlist atau kumpulan video yang dimana di dalamnya aku akan membahas banyak hal mengenai HTML. Ya, banyak hal mengenai HTML yang dimana apa aja sih yang harus kita ketahui atau harus kita pahami ketika kita ingin mulai mempelajari HTML atau secara umum memulai mempelajari web development ya. Dan insya Allah kedepannya aku akan bikin playlist-playlist lain yang dimana playlist-playlist ini akan saling memiliki keterkaitan satu sama lain, jadi akan saling bersinambung dan semuanya akan nyambung ketika kita ingin mulai belajar menjadi seorang software developer atau menjadi seorang web developer ya. Jadi HTML 101 ini adalah yang pertama. Di dalamnya kita akan bahas mengenai HTML dan ketika sudah selesai insya Allah kita akan lanjut ke series atau playlist yang lain. Jadi tetap pantau terus channel ini. Oke, sebelum kita mulai bahas mengenai HTML dan bagaimana cara menulis kode HTML itu sendiri, aku pengen ceritain mengenai Visual Studio Code. Ya, jadi ketika kita mau menulis kode HTML atau mau menulis file HTML kita perlu sebuah tools yang disebut dengan text editor. Ya, sederhananya, text editor ini adalah tools atau alat yang membantu kita untuk menulis kode. Ya. Dan text editor itu ada banyak jenisnya dan yang aku gunakan saat ini adalah Visual Studio Code ya. Dan ini ada tampilan awalnya ketika kita membuka Visual Studio Code. Nah, kalau teman-teman misalkan belum menginstal Visual Studio Code ini, tenang aja, aplikasi ini gratis dan bisa teman-teman download di situsnya kode.visualstudio.com ya. Insya Allah nanti link akan ditaruh di deskripsi. Teman-teman bisa tinggal download aja dan lakukan langkah-langkah instalasinya, mudah dan insya Allah bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri ya. Jadi itu kita harus memiliki Visual Studio Code atau mungkin text editor yang lainnya supaya lebih mudah dalam menulis kode atau berkas HTML kita. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan kita mengenai HTML. Jadi, apa sih HTML itu? Ya, sederhananya ya, HTML itu kan singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Sederhananya, HTML itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sebuah dokumen yang dibuka atau akan dirender atau diproses oleh browser ya, semisal Google Chrome, Safari, Firefox dan lain-lain. Ya, jadi file HTML ini adalah sebuah file, sebuah berkas ya, yang dimana dia nanti akan dibaca oleh browser dan itulah yang akan kita sebut sebagai situs web ya ketika dia sudah online dan di hosting secara online ya. Oke, kita akan langsung lihat bagaimana sih cara menulis file HTML tersebut. Oke, jadi di sini aku udah punya satu folder ya, ini folder HTML 101 yang dimana di dalam folder ini kita akan menulis file HTML kita. Nah, sini aku juga udah buka Visual Studio Code-nya, text editor kita. Nah, kita bisa buka folder ini di Visual Studio Code. Salah satu caranya bisa dengan drag and drop kayak gini ya. Nah, dia sudah terbuka. Nah, sekarang kita bikin file HTML pertama kita. Caranya cukup mudah dan simple sekali. Teman-teman bisa ke sini, ini ada icon new file ya. Teman-teman
sekarang kita tinggal namain file HTML-nya. Misal kita bikin index.html. Ya. Oke. Nah, ketika kita sudah bikin index.html, di sini kita sudah berhasil membuat file HTML pertama kita. Ya, karena kita lihat di sini ini index itu nama filenya. Teman-teman bisa mungkin kasih nama yang lain, entah mungkin latihan.html atau percobaan.html dan lainnya. Intinya adalah di ekstensi. Ekstensinya ini yang setelah titik kita bikin ekstensinya adalah HTML. Oke, sekarang aku mau tuliskan dulu beberapa hal-hal mendasar atau kode dasar dari file HTML. Nanti baru kita akan coba bahas bareng-bareng ya. Jadi sederhananya kalau teman-teman buka Visual Studio Code dan mengedit file HTML di Visual Studio Code, itu ada satu shortcut yang bisa teman-teman pakai, itu tulis tanda seru. Ya, nanti dia ada tanda seperti ini dan kita akan dapat satu boilerplate atau template dasar dari file HTML. Ya, di sini kita lihat ada beberapa tulisan. Sini ada doctype, HTML, HTML lang, and dan sebagainya. Dan ini akan kita coba bedah satu persatu. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, yang perlu kita pahami adalah gini. Ada istilah tag, tag, dan elemen ya dalam pembahasan HTML. Ya. Jadi file HTML ini atau ketika kita membuat sebuah file HTML ini, kita akan banyak berurusan dengan yang namanya tag atau elemen. Apa sih tag dan elemen itu? Sederhananya, elemen itu ibarat sebuah balok. Ya. Jadi sebuah balok yang digunakan untuk membangun file HTML. Ya, karena file HTML ini kan itu struktur dasar ya, kerangka dasar dari sebuah aplikasi web yang teman-teman mau bikin. Ya. Nah, jadi cara membuat struktur dasarnya itu kalau kita ibaratkan seperti bangunan, kita kan kayak bakal nyusun balok-balok. Nah, balok-balok itu yang disebut dengan elemen. Nanti kita akan bahas ada banyak elemen, ada elemen P, anchor, heading, ya header dan lain-lain. Ya. Terus kalau tag itu apa? Nah, di satu elemen itu punya umumnya punya yang namanya tag buka dan tag tutup. Ya, seperti contoh kalau kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ada elemen yang namanya elemen title. Ya, nanti kan kita jelaskan fungsinya buat apa. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kan tulisan title ada dua nih ya. Tuh. Ada dua tanda kurung. Nah, yang ada di dalam sini, nih di dalam tanda kurung siku ini yang disebut dengan tag. Ya, disebut dengan tag, tag. Nah, sini ada tag buka dari title. Nah, ini kayak gini. Dan ada tag tutupnya. Adapun tag tutup itu ditandain ada forward slash, ya, ada garis miring di sini. Ya, jadi bukanya di sini, tutupnya di sini. Dan yang ada di tengah-tengah antara tag buka dan tag tutup ini disebut kontennya. Dan satu kesatuan tag buka, konten, dan tag tutup ini yang kita sebut dengan elemen. Ya, jadi fungsi dari tag buka dan tag tutup ini supaya kita tahu yang di dalam elemen kita itu isinya apa aja gitu. Ya, untuk bisa membatasinya dan jadi jelas elemen title yang ini tuh isinya segini aja. Ya, elemen yang itu isinya ini dan itu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang akan kita lakukan ketika kita membangun file HTML itu kita seperti membangun balok-balok menjadi sebuah bangunan. Ya, anggap aja membangun sebuah rumah gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kan kita coba bedah hal-hal mendasar yang paling enggak selalu ada dalam sebuah file HTML. Oke, kita lihat di sini yang pertama di baris pertama ini ada elemen doctype ya. Di sini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mendeklarasi
atau memberitahu bahwasanya file HTML yang kita build sekarang ini, yang sedang kita kerjakan sekarang ini, itu dikerjakan atau ditulis dengan format HTML5, HTML yang terbaru ya. Oke, kemudian lanjut, di bawahnya ada elemen HTML yang dimana fungsinya ini untuk menandakan di sini kita mulai menuliskan berkas HTML kita ya. Nah, kalau kita lihat di dalam tag buka dari HTML ini ya, ini kan tag bukanya di sini, tag tutupnya di sini ya. Nah, kalau kita lihat di tag bukanya ini ada tulisan lang dan sama dengan atau punya value-nya n ya, en. Ini apa sih maksudnya? Jadi dalam HTML itu ada yang namanya atribut ya. Atribut itu adalah informasi-informasi tambahan yang kita taruh di sebuah elemen HTML. Ya, sebagai contoh, di sini kita punya atribut lang, ya, lang, tulisannya lang. Pakai lidah Indonesia aja. Nah, fungsinya apa sih dari atribut lang ini? Ya, fungsinya itu untuk memberitahu kalau bahwasanya file HTML ini tuh ditulis dengan bahasa Inggris gitu ya. Nanti kita akan bahas banyak atribut-atribut lain yang penting dalam sebuah file HTML. Ya, jadi nanti kita akan menemui atribut-atribut lainnya, dan atribut ini ditulisnya di tag buka ya, di tag pembukanya saja, bukan di tag penutupnya. Jadi bukan di sini, bukan di yang bawah yang ada garis miringnya, tapi yang pertama. Oke, kita lanjut lagi. Kita punya elemen head. Ya, sini ada elemen head. Ya, fungsinya apa sih? Elemen head itu fungsinya untuk menyimpan informasi-informasi penting yang dimiliki dalam sebuah file HTML ya, dalam file HTML ini. Nah, dan informasi-informasi yang ada di sini itu sebenarnya enggak ditampilkan secara langsung di dalam jendela browser kita. Jadi yang akan kita tulis di tengah-tengah head ini sebenarnya nggak akan ditampilkan secara langsung di layar kita ketika kita mengakses sebuah situs web ya, tapi informasi-informasi yang ada di dalam itu penting, seperti nanti bisa dipakai untuk menghubungkan file styling CSS dengan file HTML ya. Di sini ada beberapa elemen penting yang biasanya itu dipakai dalam head, itu seperti misalkan di sini ada elemen meta ya, fungsinya itu untuk menyimpan sebuah metadata yang akan dipakai dalam berkas HTML. Nanti mungkin insya Allah akan kita jelaskan lebih lanjut di video lain ya. Ini ada elemen meta, ada dua dengan atributnya berbeda, ada yang dengan atribut name, viewport, atau dengan atribut content dan value, demikian. Nah, kemudian ada elemen title ya. Maksudnya title itu apa? Nah, elemen title ini untuk menjadi apa ya? Menjadi judul dari file HTML kita ketika dia dibuka di browser. Jadi apa yang ditulis di title ini akan ditampilkan di tab ya, di tab browser kita. Sebagai contoh, ketika kita misalkan menulis di sini, kita ganti titelnya menjadi latihan HTML. Ya, dan kita coba buka berkas HTML kita di browser. Misalkan kita buka index. Nah, maaf, ada kesalahan. Ini, nah, dan bisa kita lihat ya. Di sini di tab kita itu diberi judulnya latihan HTML. Ya. Jadi fungsi dari title ini adalah untuk memberikan judul di tab kita yang akan ditampilkan ketika kita membuka file HTML atau situs web kita di browser. Ya, dan title ini juga nantinya yang akan memudahkan orang lain menemukan situs kita. Ya, jadi title ini nggak sepele ya, dan harus diperhatikan. Oke, kemudian kalau sebelum kita lanjut ke elemen berikutnya, kalau kita perhatiin nih, di antara elemen head ya, ini kan head bukanya di sini, dan
ditutup di sini. Dan di tengahnya ada elemen-elemen lain, kayak ada elemen meta, title, ya. Dan hal yang uniknya kalau kita perhatikan di sini adalah elemen yang di tengah-tengah atau di dalam elemen head ini itu nggak rata awalnya dengan file dengan elemen head ini. Ya, dia ada jarak sekitar 1 tab ya, atau mungkin 4 spasi, atau mungkin bisa teman-teman sesuaikan, tapi intinya dia berjarak gitu. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi begini, ada sebuah hubungan antara elemen HTML yang disebut dengan child parent, ya, child parent, anak orang tua. Ya, karena memang literally seperti hubungan anak dengan orang tua. Nanti akan ada sibling dan lain-lain. Oke. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ini kan elemen head. Di dalamnya ada elemen-elemen lain. Ya. Nah, karena elemen head ini yang mengandung elemen title misalkan ya. Elemen head ini mengandung elemen title, maka head ini adalah parent ya, atau mungkin ya orang tua bagi elemen title ya, ngerti ya. Sedangkan title ini karena dia ada di dalam elemen head, maka title ini adalah child atau anak, mungkin ya, anak dari elemen head. Nah, supaya kita lebih mudah bisa menentukan mana childnya, mana parentnya, maka dibuatlah ada indentasi, dibikin berjarak seperti ini. Nah, ini dibikin jarak, jadi supaya orang itu lebih mudah dalam menentukan mana childnya, mana parentnya. Sebenarnya ini nggak akan mempengaruhi dalam penampilan file HTML kita. Kita bisa aja bikin semuanya rata, nggak ada indentasi begini, nggak usah dijarak 1 tab atau 4 spasi atau jarak lainnya. Tapi kalau kita nggak bikin indentasi, nggak dijarak seperti ini, nanti akan memusingkan kita sendiri sehingga kita sulit menentukan mana childnya dan mana parentnya. Ya, jadi paham ya. Yang agak menjorok di sini, yang agak ke dalam atau dibikin jarak sekitar 1 tab atau mungkin 4 spasi atau terkadang orang 2 spasi dan sebagainya, ini menandakan dia adalah child. Ya. Dan yang di atasnya itu di sini yang lebih dekat ke kiri sejarak 1 tab itu adalah parentnya ya. Jadi childnya dari head itu apa aja ya, ada meta dan ada title ya. Sedangkan parent dari meta dan title itu yang mana? Itu adalah head ya, yang ini. Oke. Terus satu lagi itu ada sibling atau saudara. Ya, sibling itu untuk menjelaskan atau menceritakan hubungan antara elemen yang setara. Sebagai contoh meta dan title. Ya, kalau kita lihat dia ini rata ya kan, maksudnya sejajar di sini. Nah, maka ini mereka itu meta dan title ini adalah sibling karena mereka sejajar dan mereka sama-sama adalah child dari elemen head. Ya, itu mungkin sekilas mengenai hubungan child dan parent di HTML. Oke, kita lanjut ke elemen berikutnya, yaitu elemen body. Ya, elemen body ini apa? Jadi elemen body ini itu menandakan bahwa di dalamnya adalah hal-hal yang akan dirender atau ditampilkan oleh file HTML dan akan ditampilkan di browser. Ya, sebagai contoh, kita nih body, kita bikin child pertama, misalkan kita tulis H1, pakai elemen H1, kita tulis ini adalah video pertama misalkan. Ya, kita tulis di sini, kita save, dan ketika kita buka browser, nah, dia akan ditampilkan di sini di layar browser. Ya, jadi yang akan ditampilkan di browser itu adalah yang ada di dalam body ini. Jadi jangan lupa untuk memastikan menuliskan konten-konten HTML yang ingin kalian tampilkan di layar itu ada di dalam body ya. Jadi mereka semua akan jadi child dari elemen body. Ya. Oke. Jadi itu untuk elemen body dan kita sudah bahas tadi beberapa elemen mendasar dari HTML.
Oke, setelah kita tadi udah bahas elemen-elemen mendasar dari HTML, sekarang kita akan bahas beberapa atau mungkin dua sebenarnya. Dua elemen yang umum atau biasa digunakan dan paling mendasar dari HTML ini. Yang pertama kita akan bahas elemen heading. Ya. Jadi maksud dengan heading itu apa? Heading itu biasanya dipakai untuk menunjukkan hierarki atau susunan judul, subjudul, anak judul dan sebagainya. Ya, dan dia dilambangkan dengan H. Ya, sebagai contoh aku di sini bikin H1. Ya, H1 aku tulis di sini judul. Ya, save. Kita refresh dan dia judul. Lihat di sini. Nah, kalau kita lihat tulisannya, dia itu umumnya secara otomatis berukuran lebih besar font size-nya, dan dia di bold karena dia untuk menunjukkan dia ini adalah judulnya. Walaupun nanti ukuran ini bisa diatur ketika kita menggunakan styling ya, nanti bisa diatur font size-nya secara manual. Tapi secara umum kenapa ada elemen heading ini, supaya mereka yang mengedit di file HTML-nya bisa jelas hierarkinya, ini judulnya, ini subjudulnya dan sebagainya. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatiin di sini kan ada angka nih, setelah H ada 1. Nah, fungsi angka ini untuk menunjukkan ukuran dari headingnya itu. Semakin besar angkanya, itu ukuran tulisannya akan semakin kecil. Sebagai contoh, kita akan mencoba bikin sini H2. Ya, aku tulis ini judul juga. Kemudian aku bikin H3, aku tulis judul. Kemudian H4, aku tulis judul juga, kita samain. Terus H5, judul. Dan yang terakhir H6 ya. Jadi cuma sampai H6 doang judul. Nah, kita save dan kita refresh. Nah, bisa kita lihat ya. Yang ini H1 ya kan, karena paling atas itu H1, kemudian berurut H2, H3, H4, H5, H6 dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini H6 ya. Nah, semakin besar angkanya dia akan semakin kecil ya. Tapi diulangin sekali lagi, aku ulangin lagi sekali lagi. Ukuran ini nanti akan bisa diatur secara manual, suka hati teman-teman nanti ketika kita menggunakan styling, font size bisa diatur. Tapi sekali lagi, fungsi dari heading ini adalah untuk menunjukkan hierarki dari tulisan itu sendiri ya. Jadi di sini ada dari H1, H2, H3, H4, H5 dan H6. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, elemen berikutnya yang akan kita bahas itu ada namanya elemen P atau paragraf. Jadi fungsi dari elemen P ini itu adalah untuk yang menunjukkan konten atau menuliskan konten yang ingin kita taruh di file HTML kita. Ya, ini ditandai dengan P, kita bisa lihat. Nah, ini ada tag buka dan tag tutup. Kita tulis misalkan ini adalah paragraf pertama. Ya. Kalau kita lihat di sini, nah, dia secara umum, secara otomatis dia ditulis akan lebih kecil dari heading, ya dari elemen H yang sebelumnya kita bahas, dan dia nggak di bold karena ya dia untuk menunjukkan ini tuh paragrafnya atau penjelasan, ya atau konten utama setelah sebelumnya kita menuliskan judulnya. Ya kita bisa misalkan bikin lagi P di sini, ini adalah paragraf kedua ya, dan seterusnya. Ya, jadi secara umum ketika nanti teman-teman mau menaruh tulisan yang ingin teman-teman tampilkan di file HTML teman-teman, ya nanti dipakai elemen paragraf ini ya. Oke, jadi itu mungkin untuk video pertama ini kita sudah bahas bersama-sama mengenai elemen-elemen atau hal-hal mendasar yang perlu diketahui dari HTML, dan kita juga udah bahas
apa sih itu elemen, tag, dan sebagainya. Insya Allah di video berikutnya kita akan bahas elemen-elemen dan mungkin atribut-atribut lain yang berkenaan dengan HTML. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.